Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kita akan bertemu di materi terakhir di semester 1 mengenai penyajian dan pengemasan bahan pangan olahan setengah jadi pada serealia, umbi-umbian, dan juga kacang-kacangan. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dan dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, mari kita saksikan video yang akan Ibu sajikan. Kalian silakan simak video berikut ini, lalu kalian amati dari setiap materi video yang sudah Ibu berikan. Baiklah, kita akan membahas materi yang pertama adalah penyajian. Pada dasarnya, penyajian memiliki 4 faktor. Pertama, prinsip higienitas dan sanitasi makanan adalah sebagai berikut. 1. Prinsip wadah. Artinya, setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan dalam keadaan tertutup pada saat penyajian. 2. Prinsip kadar air. Artinya, penempatan makanan yang mengandung kadar air tinggi atau berkuah dicampur pada saat menjelang dihidangkan. 3. Prinsip bahan makanan dapat dimakan. Artinya, bahan makanan tidak membahayakan kesehatan seperti terlalu banyak mengandung pengawet, pewarna, dan lain-lain. 4. Prinsip panas. Artinya, setiap hidangan makanan disajikan masih dalam keadaan panas. 5. Prinsip alat bersih. Artinya, setiap peralatan yang digunakan seperti piring, gelas, mangkok harus dalam kondisi yang bersih. 6. Prinsip penanganan makanan. Artinya, dalam penyajian makanan hendaknya hindari kontak langsung dengan tangan. Faktor kedua, cita rasa. Cita rasa memiliki 4 jenis rasa. 1. Rasa manis. Rasa manis ditimbulkan oleh sukrosa, glukosa, dan fruktosa. 2. Rasa asam. Rasa asam dibentuk oleh asam sitrat, asam laktat, dan asam asetat. 3. Rasa asin. Rasa asin dibentuk oleh sodium klorida. 4. Rasa pahit. Rasa pahit dibentuk oleh komponen alkaloid, natrigenin, kafein, dan lain-lain. Faktor yang ketiga, kualitas makanan. Kualitas makanan akan mempengaruhi seseorang untuk mengkonsumsinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas makanan adalah 1. Warna, 2. Tekstur, 3. Bentuk. Faktor yang keempat, alat penyajian. Pada dasarnya, alat penyajian terbagi atas 2, yaitu 1. Alat penyajian tradisional, 2. Alat penyajian modern. Penyajian. Pada dasarnya, alat penyajian terbagi atas 2, yaitu 1. Alat penyajian tradisional, 2. Alat penyajian modern. Contoh alat penyajian tradisional. Contoh 1. Alat penyajian tradisional, 2. Alat penyajian modern. Contoh alat penyajian tradisional. Contoh alat penyajian tradisional. Ya, kalian lihat ini ya. Ini ada contoh alat penyajian tradisional, ada alat penyajian modern. 2. Alat penyajian modern. Contoh alat penyajian tradisional. Contoh alat penyajian modern. Materi yang kedua, pengemasan. Tujuan pengemasan makanan adalah 1. Melindungi dari bahaya fisik, 2. Melindungi dari kondisi iklim luar kemasan, 3. Memudahkan dalam pengantaran atau transportasi, 4. Dapat menentukan porsi atau jumlah makanan, 5. Sebagai pemberi informasi atas makanan, 6. Estetika. Jenis-jenis kemasan.
Berdasarkan jenisnya, kemasan terbagi atas 3, yaitu 1. Kemasan primer. Kemasan primer adalah kemasan yang mengalami kontak langsung dengan produk dan relatif lebih kecil, seperti botol, karton, kaleng, dan lainnya. 2. Kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah kemasan yang tidak mengalami kontak langsung terhadap produk. Kemasan sekunder berisi sejumlah kemasan-kemasan primer. Kemasan sekunder disebut juga dengan kemasan kedua, seperti kardus, plastik, tali, dan lain-lain. 3. Kemasan tersier. Kemasan tersier adalah kemasan yang digunakan untuk menggabungkan dan melindungi kemasan-kemasan sekunder, seperti kayu, kardboard, dan lain-lain. Kemasan yang cocok dengan pengolahan makanan dari searelia, kacang-kacangan, dan umbi adalah kemasan tradisional jenis primer. 2. Kemasan modern jenis primer. Contoh kemasan sekunder: tradisional, modern. Baiklah, Ananda semua, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.